Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang ada di rumah? Tentunya Mem berharap semua kita yang ada di sekolah dan yang ada di rumah dalam keadaan sehat. Ya, itu semua karena kasih dan pertolongan daripada Tuhan. Ya, pagi ini mengawali ibadah kita, Mem akan mengajak kita semua untuk bersaat teduh. Semua anak-anakku yang ada di rumah, ayo kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Ya, ayo semua lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih kami bersyukur di pagi ini Tuhan boleh ada menyertai kami di pagi ini ya Tuhan, di dalam bangun tidur kami boleh dalam keadaan sehat dan itu semua karena pertolongan daripada Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pagi ini. Tuhan sertai kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun menyertai. Ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, ayo semuanya Mem ajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita mengangkat pujian Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sekali lagi, Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang Papa, sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Iya, puji Tuhan. Ya, Mem berharap pujian ini memang betul-betul boleh anak-anak rasakan dan anak-anak menyayangi semua orang yang ada di sekitar kita ya. Sayang mama, sayang papa, kakak, adik, oma, opa pun tidak terkecuali semua kita sayang, apalagi Tuhan yang menciptakan kita. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian seperti Samuel kecil. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita menyanyikan pujian ini. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikanlah kami seperti Samuel kecil yang taat dengar dengaran. Kita angkat sekali lagi pujian ini sambil lipat tangan, tutup matanya. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikanlah
seperti Samuel kecil. Jadikanlah kami seperti Samuel kecil yang taat dengar dengaran. Ya, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Reni. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Ada sukacita? Puji Tuhan. Nah, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Sebentar anak-anak sekalian buka Alkitabnya, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Dalam Yesus kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat sepanjang malam yang lalu Tuhan telah memberkati istirahat malam kami. Hingga pagi ini ya Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar. Itu semua berkat penyertaan Tuhan. Pagi ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap hati kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Buat kami juga ya Tuhan, buat Miss yang akan membawakan, kiranya Tuhan memberkati sehingga Miss dapat berkata-kata sesuai dan seturut kehendak Bapa di sorga. Ini doa kami dalam Yesus, haleluya, terpuji Tuhan. Amin. Ya, Miss ulang sekali lagi, pembacaan kita pagi ini terdapat dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Silakan anak-anak sekalian buka Alkitabnya. Nah, yang menjadi renungan kita pagi ini kita berfokus di ayatnya yang ke-34. Miss bacakan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Nah, itu dia fokus firman Tuhan pagi ini yang akan kita bahas bersama ya. Nah, yang menjadi judul renungan kita pagi ini ialah anak yang baik hati. Anak yang baik hati. Nah, anak-anak sekalian, apa yang bisa kita lakukan? Ya, apa yang dapat kita lakukan sehingga kita bisa dikatakan sebagai anak yang baik? Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa dikatakan sebagai anak yang baik hati? Ya, misalnya membantu orang tua, menolong teman, kemudian rajin beribadah, ya, rajin bersekolah ya, walaupun kita bersekolah dari rumah ya, kita masih sekolah online, tapi ketika kita melakukan proses pembelajaran daring ya, kita bersekolah secara online, kita tetap dikatakan sebagai anak yang baik. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, perbuatan atau tindakan yang telah disebutkan tadi, ya, membantu orang tua, menolong teman, rajin beribadah, rajin bersekolah, dan lain sebagainya, itu tindakan yang sangat-sangat baik. Ya, tindakan yang sangat-sangat baik, tetapi apakah yang kita lakukan sudah berlandaskan dengan kasih? Ya, berlandaskan dengan kasih kepada Tuhan, kasih kepada orang tua, kasih terhadap sesama. Ya, kita beribadah, apakah kita sudah melakukan ibadah? Apakah hati kita sudah berlandaskan dengan kasih kepada Tuhan? Kita membantu orang tua, apakah kita sudah berlandaskan kasih kepada orang tua kita? Nah, itu anak-anak sekalian jawab di dalam hatinya masing-masing, ya. Nah, anak-anak sekalian, nah bagaimana kita bisa menjadi anak yang baik hati kalau yang kita lakukan terpaksa tolong mama, terpaksa tolong papa, terpaksa misalnya bantu teman. Deh, sebenarnya malas bantu kok, tapi karena teman baikku kok bantu deh, itu terpaksa ya. Malas kok cuci piring, biar mereka lakukan nanti nama mereka mama ya. Itu dilakukan secara terpaksa ya, bukan berlandaskan kasih. Nah, bagaimana kita bisa dikatakan anak yang baik hati kalau seperti itu? Nah, kalau misalnya juga mama atau papa mau keluar rumah ya, titip
Misalnya, Lucky tolong dulu jaga Mevi, tolong jaga adik dulu, mama mau keluar sebentar ini ke pasar beli sayur. Lucky tinggal ji duduk, nanti mama taruh di situ, adik nanti kulihat ji. Nah, apa yang dilakukan? Iya memang adik dilihat ji, tapi Lucky sibuk dengan permainan legonya, Lucky sibuk dengan permainan yang lain. Adiknya tidak diperhatikan nih, cuma dilihat, oh ada di sana adik main, ya. Nah, apakah perbuatan itu perbuatan yang baik? Tidak ya, perbuatan yang tidak baik. Ya, dikatakan nanti perbuatan yang baik kalau betul-betul menjaga adik, bukan cuma dijaga tapi ditemani juga main, ya kan? Nah, jadi anak-anak sekalian, untuk menjadi anak yang baik hati, kita harus melakukan segala perbuatan kita, segala apa yang kita lakukan berlandaskan kasih. Ya seperti tadi Miss bilang di awal, berlandaskan kasih, kasih kepada Tuhan, kasih kepada orang tua, kasih kepada sesama kita, ya. Kita harus memancarkan itu semua, kita harus melakukan semua itu, melakukan semua perbuatan baik kita, ya berlandaskan kasih, ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, kita harus melakukan semua itu berlandaskan dengan kasih, dan kita harus ikhlas, serta melakukan tindakan tersebut, melakukan perbuatan tersebut dengan hati yang gembira. Kita melakukannya dengan hati yang gembira, tidak ada beban. Ya, kalau tadi dibilang tolong jaga adik dulu, iya mas, nanti sebentar saya jaga adik dulu, saya selesaikan dulu ini permainanku, 5 menit lagi. Nah, sudah diselesaikan 5 menit, pergi jaga adiknya, ditemani main, itu kan enak kita lihat ya, adik ditemani main, kita juga sama-sama main dengan adik. Artinya kita melakukan perbuatan baik berdasarkan kasih kita kepada orang tua kita, ya, kasih kita kepada adik kita, ya, terlebih kasih kepada Tuhan, karena orang tua sudah menitipkan Tuhan sudah menitipkan kita kepada orang tua, ya, kemudian orang tua kita lagi sibuk, ya, kita harus membantu orang tua, ya. Ya, jadi anak-anak sekalian, kita melakukannya dengan kasih, ikhlas, gembira, hati yang gembira, serta tidak bersungut-sungut. Jadilah anak yang baik hati, agar kita semua, kita sekalian dapat memancarkan kasih Tuhan, kasih Kristus dimanapun kita berada. Demikian firman Tuhan, amin. Ya, untuk mengakhiri firman renungan kita hari ini, renungan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa. Semua anak-anak sekalian ambil sikap doanya, kita berdoa. Dalam Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat beberapa saat yang lalu kami telah bersama-sama mendengarkan, merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi anak yang baik hati, melakukan segala perbuatan yang baik ya Tuhan, berlandaskan kasih kepada Tuhan, berlandaskan kasih kepada orang tua, dan kasih terhadap sesama, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak terang yang memancarkan kasih Kristus, memancarkan kasih Tuhan dimanapun kami berada, dan dalam setiap aktivitas kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pagi ini kami berdoa buat sekalian kami anak-anak-Mu yang masih melakukan pembelajaran online. Tuhan, mari Engkau memberkati kami, sehingga kami boleh tetap semangat, boleh tetap fokus mengikuti setiap pembelajaran yang dilakukan ya Tuhan, sehingga suatu saat nanti ya Tuhan, kami boleh menjadikan pelajaran itu sebagai bekal untuk masa depan kami. Dan ya Tuhan, buat masa pandemi yang belum berakhir ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan yang bertindak atasnya, Tuhan yang turut campur tangan di atasnya, sehingga kami yakin dan percaya pada saatnya nanti Tuhan akan memberkati negeri kami, sehingga pandemi ini ya Tuhan boleh berakhir, dan kami boleh bersama-sama kembali berkumpul di sekolah, untuk bersekolah, untuk bermain ya Tuhan, serta berkumpul dengan keluarga kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan melanjutkan pembelajaran kami. Tuhan, mari Engkau memberkati setiap peralatan, setiap perangkat, segala media yang kami gunakan, memberkati jaringan ya Tuhan, sehingga dari dalamnya dapat berfungsi dengan baik, dan materi yang disampaikan oleh guru kami boleh tersalurkan dengan baik. Pun kami berdoa buat orang tua kami ya Tuhan, yang senantiasa menjaga, mendidik, merawat kami anak-anak-Mu. Tuhan, mari Engkau memberkati orang tua kami, oma opa, om dan tante yang merawat kami, sehingga Tuhan memberkatinya, memberikan kesehatan, kekuatan, segala yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Pun kami berdoa buat
guru-guru kami di sekolah ya Tuhan. Tuhan memberkati dalam mengajar kami, mendidik kami dari jarak jauh. Tuhan, Engkau memberikan kesabaran untuk guru-guru kami, sehingga guru-guru kami boleh dengan setia dan sabar mendidik kami dari jarak jauh ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, sambut sempurnakan doa kami. Doa ini kami bawa hanya dalam Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, terpuji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, kita semua sudah disegarkan oleh firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita dengan tulus, dengan ikhlas melayani Tuhan. Ya, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Saya mengajak semua anak-anak lipat tangan, tutup mata sambil kita mengangkat pujian terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kita berdoa. Maka berakhir sudahlah ya Tuhan ibadah kami pagi ini. Kami bersyukur Tuhan pula lah yang sudah menolong kami, menyertai kami dalam ibadah ini. Kami akan menutup ibadah ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anakku di rumah yang sudah menyempatkan waktunya untuk beribadah pagi ini. Ya, berharap tetap menjaga kesehatan ya, protokol kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak setiap kita bepergian ya. Itu pesan Mem Eka. Oke, sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Shalom.